Shalom guys, halo. Perkenalkan, nama saya Jelin Risyana Bureni, biasa dipanggil Jelin. Di sini saya akan membawakan sebuah materi, yaitu tentang administrasi gereja baru. Di mana dalam administrasi gereja baru terdapat beberapa dimensi. Namun kali ini saya akan membahas dimensinya yang pertama, yaitu dimensi Alkitab, teologi, dan doktrin. Nah, sebelum kita masuk dalam penjelasan dimensi, kita perlu mengetahui apa yang berkaitan dengan administrasi gereja baru. Nah, kalau kita berbicara tentang administrasi gereja baru, berarti kita berbicara tentang suatu bagian penting dalam gereja dan pelayanannya, karena dengan keberadaannya sebagai suatu sistem pelayanan, maka keberadaan gereja serta pelayanannya akan tertata dengan baik dan dengan rapi, dan akan mengalami pembaharuan, di mana administrasi gereja baru bertugas untuk memenuhi misi gereja. Dan kemudian Yesus Kristus berdiri sebagai kepala gereja. Nah, dalam administrasi gereja baru, kita akan belajar tentang Allah, Yesus, dan Roh Kudus, yang kemudian dapat kita lihat berdasarkan 3 komponen penting, yaitu Alkitab, teologi, dan doktrin. Prinsip pembelajaran administrasi gereja baru dapat kita lihat berdasarkan Kitab Amsal pasal 9 ayatnya yang ke-9, yang berbunyi, "Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah." Kemudian, berbicara tentang sejarah administrasi gereja baru, berarti teologi ditambah administrasi sama dengan administrasi gereja baru. Kemudian teologi tanpa administrasi bagaikan kembang api. Dan kemudian teologi dengan administrasi diibaratkan dengan bintang yang berkelip-kelip di langit. Dasar penting dalam administrasi gereja baru dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, Allah atau administrator agung, di mana Allah dan kehendaknya dapat kita lihat dalam Yeremia pasal 2 ayatnya yang ke-11. "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Yang kedua, Yesus. Yesus sebagai gereja, di mana Yesus sebagai peletakan batu fondasi gereja. Dapat kita lihat dalam Matius pasal 16 ayatnya yang ke-18, yang berbunyi, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kemudian yang ketiga, yaitu Roh Kudus atau Roh Pembaharu, di mana bertugas sebagai gereja dihidupi oleh Roh-Nya. Dapat kita lihat dalam Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-63. Roh Allah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Dan kemudian dapat kita lihat juga dalam Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-105, di mana mengatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Istilah administrasi dapat kita lihat dalam 1 Korintus pasal 3
ayatnya yang ke-6 berbunyi, "Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah memberi pertumbuhan." Keberadaan gereja perlu untuk diperbaharui, dan gereja juga dijadikan sebagai salah satu pembinaan jemaat. Kemudian, seorang imam atau seorang pendeta berarti dia menjadikan dirinya sebagai pengajar dan juga sebagai teladan bagi jemaatnya atau umatnya. Dan kemudian, setiap ilmu teologi dan ajaran-ajaran dogma harus diperiksa akan kebenarannya. Yang dikatakan sebagai administrasi gereja baru apabila sistematika pelayanannya dilandaskan pada Allah, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Nah, oleh karena itu, kita sebagai anak-anak muda, mari kita mempersiapkan diri kita dengan menambah materi-materi tentang administrasi gereja baru, untuk kita terus memahami dan dapat kita praktikkan dalam hidup bergereja. Terima kasih untuk waktunya teman-teman. Semoga materi yang saya bagikan ini menambah wawasan teman-teman semua. Dan tunggu video-video selanjutnya yang akan kita bahas mengenai dimensi-dimensi yang lain. Dan yang terakhir, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih teman-teman. Shalom.